Alhamdulillah kita sudah berada di tahun ini. Tahun yang insya Allah kita akan melakukan best effort untuk mewujudkan impian dan harapan kita. Kita juga berharap dengan dukungan doa dan moral dari berbagai pihak, pencapaian kita di tahun ini akan lebih baik dari pencapaian kita di tahun sebelumnya. Ada satu pertanyaan yang cukup simpel sebenarnya, namun jawabannya bisa membuat action kita maju mundur. Apa itu? Kapan waktu yang tepat bagi kita untuk memulai bisnis? Jawaban yang akan muncul pasti akan beragam karena adanya perbedaan latar belakang, kepentingan, maupun tingkat minat dan kebutuhan masing-masing kita. Jika kita telaah lebih dalam, waktu yang tepat memulai bisnis sebaiknya dimulai dari sekarang. Ada beberapa pertimbangan untuk berbagai macam profesi kenapa seharusnya memulai bisnis mulai dari sekarang. Bagi karyawan, mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah cukup nyaman dengan penghasilannya saat ini. Kebutuhan dan keinginan tercukupi dengan baik melalui gaji dan bonus yang didapatnya dari perusahaan. Tapi kita jangan terlena dengan kondisi sekarang. Mumpung masih punya duit, tenaga, pengaruh, dan kesempatan, sebaiknya itu semua kita gunakan sebagai modal awal untuk memulai bisnis. Sambil kerja di kantor, bisnis juga tetap jalan di luar jam kantor. Jangan sampai kita mulai bisnis menunggu waktu pensiun, kelamaan, karena akan beda kondisi yang akan kita alami. Tenaga dan mobilitas sudah berkurang, reputasi kita sudah menurun, mungkin sudah mulai sakit-sakitan juga, dan modal juga sudah terbatas. Mulailah berbisnis di saat kita belum butuh. Jadi pada saat pensiun atau saat merencanakan untuk pensiun, atau bahkan jika terjadi rasionalisasi pengurangan tenaga kerja alias PHK, insya Allah kita sudah memiliki bisnis yang stabil dan menghasilkan. Bagi ibu rumah tangga, tidak bisa dipungkiri bahwa kewajiban untuk mencari nafkah ada di pundak suami. Namun para istri yang juga sebagai ibu rumah tangga tidak ada larangan untuk ikut membantu suami dalam hal pernafkahan. Dengan catatan suami ridho dan memberikan izin ya. Apa saja benefit yang didapatkan apabila ibu rumah tangga menjalankan bisnis? Satu, profit. Lumayanlah hasil dari bisnis bisa digunakan untuk tambahan beli sembako, susu dan pampers anak, bayar listrik. Dua, ilmu. Bukan hanya ilmu tentang penjualan, tapi ilmu yang mendukung penjualan. Seperti ilmu tentang agama, keluarga, soft skill, tiga ekosistem, berupa support system, mentor, dan komunitas yang bisa saling memberikan semangat dan aura positif untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang. Semua ini bisa membuat para ibu rumah tangga makin cerdas. Kompetensinya akan meningkat yang nantinya akan diwariskan kepada anak dan keluarganya. Mereka akan lebih produktif dan akan terhindar dari kegiatan yang tidak membuat mereka bertumbuh dan berdaya, seperti bergosip, main medsos, dan nonton sinetron. Sampai lupa waktu bagi mahasiswa. Jika kita lihat fenomena yang terjadi di negeri kita, survei dari BPS menggambarkan bahwa setiap tahun terdapat rata-rata 300 hingga 400 ribu lowongan kerja. Padahal jumlah lulusan perguruan tinggi sebanyak 1,2 juta orang. Mindset yang terbentuk di kalangan mahasiswa bahwa setelah lulus kuliah, mereka kebanyakan akan mencari pekerjaan yang bergengsi dari perusahaan yang bonafit. Hanya segelintir yang berpikir bahwa setelah lulus mereka akan mulai berbisnis dan menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, menggerakkan roda perekonomian, dan berusaha memberikan kontribusi yang positif bagi negeri ini. Oleh karena itu, bagi para milenial yang suka dengan kebebasan, ingin lebih mengeksplor kemampuan dirinya, tidak suka dengan birokrasi, tidak suka diperintah oleh orang lain, maka mulai menjalankan bisnis adalah satu cara dan solusi yang bisa dilakukan. Masih banyak lagi profesi dan latar belakang lainnya yang bisa kita sandingkan dengan profesi sebagai pebisnis. Salah satu bisnis yang bisa dijalankan bersamaan dengan profesi kita sekarang adalah bisnis yang dilakukan secara praktis, yaitu bisnis tanpa melakukan aktivitas produksi, tanpa terlibat dalam aktivitas penjualan yang bisa menimbulkan biaya operasional tinggi, dan hanya fokus saja pada penawaran dan penjualan. Ini bisa menjadi solusi dan percepatan bagi mereka yang memiliki modal, ilmu, dan pengalaman yang minim. So, tunggu apa lagi? Apapun profesi kita sekarang, yuk jangan ragu dalam menguatkan niat dan tekad untuk mulai melangkah.
Dalam perjalanan membangun bisnis, disiplin, kesabaran, dan konsistensi adalah kunci untuk mengatasi segala hambatan yang mungkin muncul. Teruslah bergerak ke arah tujuan yang ingin kita capai,